Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Ajijah dari kelas B Matematika Dasar semester 2 Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan soal untuk memenuhi tugas proyek video dari Matematika Dasar. Kita akan bahas soal nomor pertama. Jadi ada luas daerah pada bidang tertutup dan terbatas R adalah integral lipat 2 R dA. Kita di sini disuruh menentukan luas daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X plus 2 dengan menggambar telur R dan menentukan batas dengan satu cara. dA-nya itu kita disuruh hanya menghitung dy dx. Jadi untuk soal ini ya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi batas integralnya atau R-nya. Di sini R-nya dibatasi oleh parabola X kuadrat, kemudian Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 2. Untuk fungsinya sendiri itu sama dengan 1. Kemudian batas yang awalnya itu integral R dA menjadi integral lipat 2 R dy dx. Ini sudah ada fungsinya, dA-nya juga sudah tahu mana yang ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah mencari batas-batasnya. Untuk mencari batas-batasnya, kita harus menggambar dulu koordinatnya. Koordinat X dan Y-nya. Yang pertama itu kan Y sama, batasnya itu Y sama dengan X kuadrat. Kita tahu bahwa kurva untuk Y X sama dengan kuadrat itu melengkung ke atas. Kemudian batas yang kedua itu Y sama dengan X plus 2. Di sini kita harus mencari titik potong terlebih dahulu dengan menyamakan batasnya itu Y sama dengan Y. Berarti X kuadrat sama dengan X tambah 2, kita sama kurangi min X min 2 sehingga menjadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0, kita faktorkan jadi X min 2 X plus 1 sehingga didapat X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Untuk menggambar garis Y sama dengan X tambah 2 itu, jika X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2. Sebaliknya, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. X sama dengan 0, Y sama dengan 2, dan di sini X sama dengan min 2, Y sama dengan 0. Kita tarik garisnya sehingga dapat batasnya di sini. Kemudian tadi kita dapat titik potongnya itu di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Sehingga daerah yang bisa kita arsir adalah daerah yang berada di antara titik potong min 1 dan 2 dan di antara garis X dan di antara garis Y sama dengan X plus 2 dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya adalah kita mencari batasnya. Tulis dulu integralnya. Integralnya adalah 1 tadi, fungsinya dy dx. Nah, kita cari batasnya. Karena ini dy dx, kita mulai dari atas bawah. Kita pandangan pertama pada garisnya. Garis dari atas yang kita bisa lihat adalah X plus 2, sedangkan dari bawah itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk batas X-nya itu dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri itu kan kita lihat titik yang pertama kali kita lihat adalah X sama dengan 2, kemudian kalau dari kanan itu X sama dengan min 1. Sehingga batas integralnya itu X plus 2, dari X plus 2 sampai X plus 1 untuk Y, kemudian X sama dengan min 1 sampai dengan X sama dengan 2. Kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, sehingga integral dari 1 terhadap Y itu Y.
Kemudian kita substitusi batasnya. Sehingga X plus 2 dikurangi dengan X kuadrat dx menjadi sama bentuknya dengan min X kuadrat ditambah X plus 2. Nah, sesuai dengan sifat integral, integral tadi itu kita pisahkan menjadi min X kuadrat dengan batas min 1 sampai 2, kemudian dijumlahkan dengan integral X dengan batas min 1 sampai 2, dijumlahkan dengan integral 2 dengan batas min 1 sampai 2. Kita masing-masing integralkan. Yang pertama itu integral dari min X kuadrat itu menjadi min 1/3 X pangkat 3 dengan batasnya itu min 1 sampai 2, kemudian dijumlahkan dengan integral dari X itu 1/2 X dipangkatkan dengan 2 dengan batas yang sama. Kemudian dijumlahkan dengan integral dari 2 terhadap, maaf di sini syaratnya dx. Integral 2 terhadap X itu 2X dengan batas yang sama juga. Kita substitusi batasnya masing-masing. Yang pertama itu di min 1/3 X pangkat 3 sehingga menjadi min 1/3 substitusi 2 dipangkatkan 3 dikurang min 1/3 di substitusi min 1 dipangkatkan dengan 3. Dijumlahkan dengan integral yang berikut yaitu 1/2 X kuadrat. Kita substitusi batasnya 1/2 tanda kurung biar gampang, biar jelas, minus 1/2 minus 1 pangkat kemudian yang terakhir adalah untuk 2X. Ini sama dengan min 1/3
dikali 2/3 itu sama dengan min 8/3. Kemudian 1/2 dikali 2/2 itu 4/2 atau 2. Dikurangi dengan 1/2 dikali min 1/2 pangkat dikali min 1 pangkat 2 sehingga menjadi min 1/2. Min 1/2 kan min jadi plus dijumlahkan dengan 4 plus 2. Kemudian min 8/3 min 1/3 itu kan sama dengan min 7/3 ditambah dengan 2 min 1/2. Nah 2 ini supaya sama penyebutnya dengan 1/2 kita ubah menjadi 4/2 karena sama-sama 2 tidak mengubah makna sama sekali, sehingga jika di sini 4/2 kemudian 4/2 dikurangin 1/2 itu menjadi 3/2. Dijumlahkan dengan 4 tambah 2 itu 6. Nah, di sini ada min 7/3 ditambah 3/2 ditambah 6. Nah, agar penyebutnya sama, kita ini kan sama dengan min 7/3 ditambah dengan 3/2 ditambah dengan 2, karena 6 ini kan sama 12/2 itu kan sama-sama kan kita ubah supaya gampang nanti diubah penyebutnya, kita ubah dia jadi pecahan juga. Kemudian di sini ada min 7/3 ditambah 3/2 ditambah 12/2. Kita jadikan penyebutnya itu 6. Nah, kalau ingin menjadikan penyebutnya ini 6, kita bisa mengalihkan min 7/3 ini, pemilihan dan penyebutnya kita sama-sama kita kalikan 2, sedangkan 3/2 dan 12/2 ini sama-sama kita kalikan dengan 3, sehingga menjadi min 14/6 ditambah dengan 9/6 ditambah dengan 36/6. Ini jika ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan saja. Jadi min 14 tambah 9 tambah 36 itu sama dengan 31/6. Jadi ini adalah hasil akhir dari soal tadi. Di sini soalnya adalah ubahlah integral berikut ke dalam bentuk polar. Jadi ada integral yang masih dalam bentuk variabel kartesius, masih ada variabel x dan y-nya, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk polar. Jadi di sini ada sin x kuadrat ditambah y kuadrat dengan batas integral x-nya adalah 0 sampai akar 1 min y kuadrat dan batas y-nya itu 0 sampai 1. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita ubah. Yang pertama itu ada batasnya dan kemudian fungsinya.
Yang pertama kita fokus dulu ke fungsinya, yang dimana fungsi awalnya itu adalah sin x kuadrat ditambah y kuadrat. Menjadi ini kan x itu sama dengan r cos theta, kemudian y itu kan sama dengan r sin theta. Jadi x dan y yang dalam kartesis ini kita ubah ke dalam x dan y dalam polar, jadi menjadi sin x nya kita ubah menjadi r cos theta karena ini x kuadrat, jadi r kuadrat cos theta, dan r kuadrat sin kuadrat theta. Menjadi r nya kita keluarkan, jadi sin r kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ini kan sama dengan 1. Jadi sin r kuadrat dikali 1 menjadi sin r kuadrat. Jadi fungsi yang awalnya sin x kuadrat ditambah y kuadrat menjadi sin r kuadrat. Nah, yang kedua itu kita bahas batasnya. Nah, kita bahas dulu yang x, yaitu x sama dengan 0 sampai x sama dengan akar 1 min y kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan x sama dengan 1 min y kuadrat ini sama-sama kita kuadratkan sehingga menjadi x kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1. Jadi kita bisa gambar koordinatnya. Ada 1, kemudian 0. Nah, x-nya ini kan 0 sampai lingkaran yang berjari-jari 1. Kan? 0 itu lingkaran yang berjari-jari 1. Kemudian y-nya tadi adalah dari 0 ini 0 sampai 1. Nah, jadi kita bisa, nah ini 0, ini jadi maksudnya adalah dari titik 0 ke lingkaran yang berjari-jari 1. Nah, dari sini kita bisa gambar nih daerahnya, kita arsir nih daerahnya. Jadi daerahnya adalah ini. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan batas-batas yang sudah kita dapat ini ke dalam r dan theta. Jadi r-nya itu dari 0 sampai 1 karena jari-jarinya itu kan dari titik x, 0, dari garis x sama dengan 0 sampai dengan lingkaran yang berjari-jari 1. Kemudian tetanya itu dari 0 juga sampai karena lingkarannya berbentuk 90 derajat lingkarannya ini, sehingga tetanya itu dari 0 sampai pi per 2. Nah, kita sudah mengubah fungsinya, kita juga sudah mengubah batasnya. Jadi kita tinggal ganti fungsi awalnya, sehingga fungsi awalnya ini kita ubah batasnya untuk r-nya itu 0 sampai 1, kemudian tetanya dari 0 sampai pi per 2. Setelah mengganti batasnya, kita ganti juga fungsi yang sudah kita dapat tadi menjadi sin r kuadrat. Kemudian dx dy-nya ini dalam bentuk polar itu dx dy-nya atau dy dx-nya atau dA-nya itu menjadi R dA-nya itu menjadi sama dengan R dr d theta. Nah, jadi itu penyelesaian atau pengubahan integral kartesius ke dalam bentuk polar.